Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilda Setiawati dari kelas PGSDC dengan NIM 2105 135865 Universitas Riau. Saya mendapat tugas dari dosen pengampu, yaitu Ibu Neni Hermita. Saya disuruh menjelaskan salah satu materi tentang konsep dasar fisika di sekolah dasar. Materi yang saya ambil itu adalah dinamika benda titik yang memuat tentang hukum-hukum Newton 1, 2, dan 3. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Hukum inersia atau kelembaman benda diartikan sebagai sifat suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam akan terdiam dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Baiklah, untuk mengetahui kelembaman suatu benda dan pengaruh gaya terhadap benda yang terkait pada hukum Newton 1, saya sudah melakukan percobaan menggunakan selembar kertas dan juga satu koin di atas gelas, seperti video berikut ini. Kejadian yang terjadi ketika kertas ditarik secara perlahan-lahan. Jika kertas di bawah koin atau logam, maka koin atau logam akan ikut bergerak bersama kertas searah dengan tarikan kertas. Pengamatan kejadian yang terjadi ketika kertas ditarik dengan cepat. Jika kertas di bawah koin atau logam ditarik secara cepat, maka koin atau logam akan jatuh ke dalam gelas. Baiklah, di video tadi saya telah menarik kesimpulan bahwa saat kertas ditarik secara horizontal atau koin atau logam yang berada di atas kertas akan jatuh tepat pada gelas yang ada di bawah, sesuai dengan posisi koin atau logam tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum 1 Newton, yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Baiklah, kita masuk ke hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua menjelaskan tentang resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum Newton kedua yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara gaya dengan massa benda tersebut. Contohnya saat kita mendorong gerobak yang kosong dengan kita mendorong gerobak yang berisi beban. Semakin besar beban yang terisi pada gerobak tersebut, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitu juga dengan sebaliknya, saat kita mendorong gerobak kosong, maka percepatannya akan semakin besar. Selanjutnya ada hukum Newton ketiga atau biasa disebut dengan teori aksi-reaksi. Itu contohnya saat kita berjalan, kaki kita bergerak ke arah depan, dan aksi yang kita lakukan itu membuat kaki kita ke arah depan sehingga aksi ke lantai dengan arah ke belakang. Kemudian lantai memberikan reaksi kepada kita dari ke arah depan sehingga membuat kita bisa bergerak atau melangkah. Atau contoh yang lebih simpel lagi dan mudah untuk dimengerti itu contohnya saat kita menaiki tangga, itu gaya yang kita berikan itu ke arah bawah, tetapi tubuh kita itu naik, kira-kira seperti itu. Baiklah, itu tadi hukum Newton 1, 2, dan 3 yang dimuat dalam dinamika benda titik. Di hukum Newton 1 tadi saya juga sudah mempraktekkan percobaan yang membuktikan bahwa hukum Newton 1 itu seperti itu, dan juga saya sudah menjelaskan secara lisan hukum Newton kedua dan ketiga tadi. Baiklah, saya rasa cukup di sini penjelasan saya tentang dinamika benda titik, yaitu tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Saya harap apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu dosen saya, yaitu Ibu Neni Hermita. Kepada beliau saya ucapkan banyak terima kasih.
jika kalian banyak menemui kekurangan dalam penyampaian materi yang saya bawakan pada video kali ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya